Teknik Metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung yang kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Sinar Mas Bening. Sebelumnya saya ingin menyapa audiens Room by Zoom. Jangan lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Institut Teknologi Bapak Andri Harmaji STMT selaku Sekretaris Prodi Teknik Metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung, Bapak Dr. Budi Lukman Hakim STMT, Bapak Karyanto Herlambang STMT selaku narasumber webinar seri 9 Institut Teknologi dan Sains Bandung pada siang hari ini. Lalu kemudian juga untuk Sivitas Akademika Institut Teknologi dan Sains Bandung dan juga rekan-rekan peserta webinar yang sudah dapat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari dua narasumber yang sangat luar biasa di siang hari ini. Meskipun saat ini masih dilaksanakan secara online guna mendukung pemerintah untuk memutus rangkaian COVID-19, namun harapannya deliverable ilmu di siang hari ini dapat tersampaikan dengan baik. Webinar kali ini diusung dengan tema besar Corrosion Prevention Methods dengan dibagi dua subtema masing-masing, yaitu Corrosion in Mining Environment dan juga Cathodic Protection for Underground Pipeline. Kenalkan, saya Pradipta Dwi Briantama selaku alumni Teknik Metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung yang saat ini bekerja sebagai Engineering Operasi di PT Vega Solution yang akan memandu acara pada siang hari ini. Selanjutnya kita langsung memasuki acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama, dilanjutkan nanti dengan diskusi dan tanya jawab. Namun sebelum penyampaian materi dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi, yaitu yang pertama, untuk menjaga kelancaran acara dan juga menjaga integritas dari jaringan, fitur video dan audio sementara kami nonaktifkan terlebih dahulu. Dan juga jika ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengisi dengan kolom chat dengan menginformasikan nama, underscore afiliasi, dan juga underscore pertanyaan. Pertanyaan dapat diajukan kapan saja, tidak diperlukan menunggu dari narasumber selesai melakukan presentasinya. Nanti untuk jawabannya baru akan dibacakan dan dijawab ketika sesi tanya jawab dimulai. Sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit profil singkat dari dua narasumber kita pada siang hari ini. Oke. Untuk narasumber kita yang pertama ada Bapak Karyanto Herlambang STMT. Beliau merupakan salah satu dosen teknik metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung yang sedang menjenjang studi S3 di Institut Teknologi dan Sains Bandung. Jadi lahir di Surabaya tanggal 21 Juni 1971 dan berdomisili di Bandung. Untuk pendidikannya kebetulan S1, S2, dan S3 lulusan teknik metalurgi di Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk profesional experience-nya, beliau saat ini sebagai advisor di PT Adim Aju sebagai Cathodic Engineer PT Vega Solution, pernah corrosion inspect. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, ada Dr. Budi Lukman Hakim STMT dari PT Global Engineering Solution, yang kebetulan beliau ini menjabat sebagai dosen luar biasa Teknik Metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung. Beliau lahir di Garut tanggal 24 April 1973 dan berdomisili di Tangerang. Beliau juga merupakan salah satu lulusan Teknik Metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung untuk program doktoral. Kerjaannya sendiri, beliau merupakan saat ini sebagai Technical and Operation Director dari PT Global Engineering Solution. Beliau juga pernah menjabat sebagai Project Manager untuk salah satu project Maintenance and Repair Service di ConocoPhillips. Lalu juga pernah menjabat sebagai Project Manager untuk Project Mechanical and Instrument Maintenance Services di BP Tangguh.
dan juga pernah menjadi Product Development Coordinator for Project Offshore Maintenance and Services di BP West Java, atau yang biasa kita kenal saat ini di PHE ONWJ. Pada Karyanto Herlambang for Underground Pipeline. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan pakar. Waktu berapa menit ya? Waktunya 30 menit. Baik. Apa sudah terlihat? Terlihat ya? Baik. Terima kasih. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan mengenai cathode protection for underground pipeline. Jadi ini karena waktunya cuma 30 menit mungkin review ya, nanti kita banyak, kalau ada pertanyaan nanti diskusi. Yang mau saya paparkan pertama itu tentang korosi dan cathode protection, kemudian prinsip bagaimana mendesain dan aplikasinya, kemudian shipping instrument dan maintenance. Jadi ini secara review gambaran, kalau di perkuliahan 3 SKS, ini 30 menit kita coba merangkum semua. Jadi yang pertama tentang korosi. Jadi sebelum bicara tentang cathode protection, kita bicara prinsip atau inti dari korosi. Jadi korosi itu adalah degradasi material, dalam hal ini yang kita bicarakan sekarang logam, degradasi akibat interaksi dengan lingkungan. Lingkungan ini bisa air, bisa tanah. Nah, dalam hal ini topik kita di tanah. Jadi kalau kita lihat ini ada logam, ini steel structure, karena interaksi dengan lingkungan dia terdegradasi secara visual, kita lihat berkarat. Nah, ini sambil saya menjelaskan, Bapak-bapak bisa lihat animasinya bahwa di dalam proses korosi secara mikroskopik ini bisa dilihat di animasi. Nah, prinsip korosi sebenarnya cuma satu, yaitu besi teroksidasi. Jadi prinsipnya besi yang teroksidasi adalah ion logam. Ion logam ini keluar dari logam ke lingkungan, membentuk produk korosi. Nah, intinya korosi cuma itu. Ini dirangkum lagi dari tinjauan orang elektrokimia bahwa korosi terjadi itu listrik keluar dari logam di zona anodik. Pak Rento, mohon maaf Pak Rento, slide-nya masih belum terlihat, kita Pak masih terkunci di satu slide awal Pak. Sebentar. Slide-nya masih di halaman cover Pak. Sebentar. Coba saya ulangi lagi ya, maaf. Ini sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak.
Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, jadi langsung aja. Jadi korosi itu degradasi material logam akibat interaksi dengan lingkungan. Jadi ini ada logam, structure, kemudian karena interaksi dengan lingkungan dia berkarat. Secara visual kita melihat karat. Ini Bapak bisa sambil lihat animasi sebenarnya di dalam logam itu ada jadi oksidasi dari logam Fe12. Secara prinsip terjadinya korosi itu cuma satu, yaitu ion besi ini teroksidasi. Nah, bahasa saya sekarang ion besi ini keluar dari logam ke lingkungan membentuk produk korosi, atau listrik keluar dari logam. Ini terjadi di zona anodik atau di daerah anodik. Biasa orang menyebut anoda. Yang kedua prinsipnya, korosi itu terjadi di anoda, maka area katodik atau yang dinamakan katoda itu tidak terjadi korosi. Ini prinsip korosi itu ini. Karena prinsipnya ini, kita mudah aja cara mengendalikan korosi. Cara mengendalikan korosi yang pertama, logam tidak boleh berinteraksi dengan lingkungan. Atau ion besi jangan keluar dari logam. Caranya supaya dia tidak berinteraksi, apa ya, dicat sama dikopling. Kedua, listrik dilarang keluar logam. Caranya bagaimana? Caranya memasukkan muatan atau listrik ke dalam logam dan atau jadikan logam sebagai katoda. Ini namanya cathode protection. Ini di animasi ini kalau lihat, nah itu bilang selanjutnya. Sekarang kita ke pengendalian korosi dengan cathode protection. Kita abaikan dulu masalah coding karena bukan bahasan kita sekarang ini. Jadi cathode protection itu teknik untuk mengkontrol korosi di permukaan logam. Caranya adalah membuat permukaan menjadi katoda. Ini dalam sebuah sel elektrokimia. Kalau dari tinjauan elektrokimia, ini menjadi anoda, menjadi katoda. Caranya ada dengan sacrificial anode. Kemudian yang kedua, Karyanto, izin Pak, untuk ISOCP. slide-nya masih belum bisa Ya. gerak lagi, Pak. Iya. Sarah dari Sarah. Ini sudah. Ya, sudah bisa. Nah. Jadi dijadikan katoda dengan kriteria potensial, ini kriterianya minus 850 mV kalau diukur dengan CuS4. Sekarang kita lihat sacrificial anode. Ini apa udah berubah ya, Dita? Halo? Sudah, Pak. Ini sacrificial anode cathode protection. Secara skematis, ini ada gambar skematis bagaimana sacrificial anode memberikan muatan ke permukaan logam. Nah, kita
bawahnya ini ada animasinya. Ini contoh sacrificial anode, ini ada magnesium, nah, ada zinc. Nanti kalau di tanah kita menggunakan zinc. Ini ada gambar. Jadi pertama ini material anoda korbannya, sacrificial anode. Instalasinya sederhana, tinggal ditempatkan di sebelah pipa di bawah tanah. Kemudian dikonekkan melalui kabel. Dari koneksi dengan magnesium anode, potensial pipa yang sebelumnya, ini dilihat kalau dari gambar ini minus 0,6 milivolt kalau diukur dengan CuS4. Kemudian potensial anodnya minus 1,7. Setelah dikoneksi, dia minus 0,940 dengan diukur menggunakan referen CuC4. Nah, artinya ini sudah masuk kriteria potensi katode. Ini sistem sacrificial anode cathode protection. Kemudian yang nah ini anodanya, anggap aja senjatanya untuk memberikan proteksi ke pipa. Ini yang biasa dipakai untuk di dalam tanah. Di sini ada magnesium anode, komposit magnesium itu ditambahkan mangan. Ini utamanya mangan. Magnesium anode tambah mangan, dia jadi anoda. Yang lain-lainnya sebenarnya adalah empirikis. Kemudian potensial awalnya tadi magnesium anode waktu diukur dengan CuS4 1,7 nih, jadi dia masuk di kriteria high potential anode seperti ini. Dalam pemasangannya dikasih backfill untuk merendahkan tahanan dari anodanya supaya dia gampang bekerja untuk memproteksi pipa. Ini untuk sacrificial anode. Kemudian sistem yang kedua adalah ICCP, Impressed Current Cathode Protection. Impressed Current Cathode Protection atau ICCP ini adalah sistem CP dengan menggunakan anoda yang dikoneksikan ke sumber power eksternal. Menggunakan anoda, tapi ini anoda ICCP, dikonekkan ke pipa melalui sumber internal. Dari sini terlihat bahwa nanti dari anoda ini akan memberikan muatan ke pipa melalui transformer rectifier. Nah, ini contoh di lapangan, ini transformer rectifier-nya. Kemudian anoda. Nah, anoda ini dimasukkan di dalam tanah sampai kedalaman tertentu. Kedalamannya nanti tergantung dari sistem yang diperoleh, apakah dia ditanam dangkal atau ditanam dalam. Nah, ini penampakan seperti ini. Kemudian di sistem ICCP, struktur yang diproteksi itu dipisahkan dari struktur yang lain yang tidak diproteksi menggunakan insulating joint.
Ya, itu ICCP. Kemudian dari sistem ini yang paling utama adalah anodanya dan power supply-nya. Ini nanti yang kita selalu perhatikan. Apakah TR-nya itu bekerja baik dan apakah anoda atau ground plate-nya bekerja dengan baik juga. Ya. Ini adalah anoda untuk ICCP. Ini yang umum digunakan sekarang, yaitu menggunakan TiMMO atau titanium yang dilapis dengan mixed metal oxide. Nah, ini promosinya adalah DSA anode. Apa itu DSA anode? Adalah dimensional stable anode. Anoda ini konsumsinya kecil sekali, bahkan bisa dikatakan stabil. Dengan beberapa arus yang digunakan, anoda ini tidak berkurang. Itu DSA anode. Kemudian yang umum dipakai juga adalah ferrosilicon chrome. Ini anoda apa? Anoda besi sama silikon. Silikonnya sampai kira-kira 15%. Jadi ini lebih, kalau orang pengecoran ini lebih mudah buatnya. Tinggal baca dengan kandungan karbon 1,4, tinggal ditambahin alloy silikon. Jadi ferrosilikon. Kalau yang titanium ini main pekerjaannya orang electroplating. Jadi titanium diplating sama mixed metal oxide. Seperti itu. Itu aplikasinya. Kemudian sekarang pipa itu kalau didesain seperti apa? Untuk mendesain cathode protection, paling utama yang diperlukan adalah, atau pertanyaan utama adalah, sebenarnya berapa arus yang diperlukan untuk memproteksi struktur tersebut. Nah, jadi current requirement for CP protection ini. Jadi, Nah, jadi pertanyaan atau desainer itu kuncinya adalah menentukan berapa arus yang diperlukan. Arus yang diperlukan tergantung dari pipanya, kemudian nanti tergantung dari anodanya yang mau dipilih apa, tadi mau milih MMO atau milih ferrosilikon, terus kemudian mau diletakkan di mana, pipa ini melewati apa saja. Nah, itu masalah elektrolit. Kemudian design left. Ini akan menjawab seorang engineer cathode protection untuk menentukan berapa arus yang diperlukan untuk memproteksi pipa tersebut. Nah, karena itu merupakan kunci yang nanti kaitannya terhadap kapasitas power supply yang akan kita gunakan itu berapa, dan anoda yang akan kita pilih itu apa. Nah, di sini sebenarnya untuk kebutuhan arus proteksi itu sudah distandarkan di internasional standar. Ini ISO 15589 part 1 untuk pipa bawah tanah. Nah, ini kebutuhan arusnya. Kalau pipa itu di coating 3 layer PE, itu kebutuhan arusnya 0,001 sampai 0,02. Kalau coatingnya jenisnya FBE atau Coltal, dia kebutuhan arusnya berubah. Artinya apa? Jadi ini adalah engineering judgment dari seorang keahlian seorang
engineership ya. Dari situ akan bisa menentukan, oh butuhnya pipa 1 km atau pipa 10 atau 100 km butuhnya 1 ampere atau nanti 10 ampere, otomatis ya tinggal disediain lah power supply yang kapasitasnya seperti itu. Itu untuk desain. Kemudian setelah didesain, dipasang, nah tinggal kita ukur dan maintenance sistem cathode protection kita. Nah, cara maintenance-nya sederhana. Ini kita memonitor itu terutama ini 3 hal ini, yaitu pipe to soil potensial dari pipa, apakah potensialnya masih terproteksi, kemudian insulating joint, yang ketiga operasi TR seperti apa. Nah, ini peralatan-peralatannya, kita gunakan multimeter, kita gunakan klem ampere, kita gunakan insulating joint, kemudian reference electrode. Seperti ini. Ini alat untuk maintenance cathodic protection. Tinggal kita ukur. Misalnya kita untuk mengukur pipe to soil potensial. Ini biasanya sebulan sekali kita ukur. Ini berdasarkan standar NIS 0497. Ini teknik pengukurannya seperti apa. Jadi tinggal seperti ini, ada reference, kita tancapkan di atas tanah, di atas pipa, karena pipanya sudah di dalam tanah. Nah, kemudian kita ukur. Kalau misalnya masih di atas minimum kriteria, yaitu 850 mV, berarti posisi pipa masih terproteksi katodik dengan baik. Kemudian yang kedua, TR. Nah, ini juga bulanan. Kita ukur operasinya. Jadi ini pengukuran visual, pengukuran potensial tegangan di TR-nya, pengukuran arus di TR-nya, ini kondisi fasilitas TR-nya seperti apa. Ini kita ukur semua. Jadi, power supply untuk sistem katodik masih berjalan dengan baik. Kemudian, ini tiap bulan juga kita ukur insulating joint-nya. Ini melihat apakah arus katodik itu bocor atau enggak. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi ke host untuk diskusi. Baik, terima kasih Pak Karyanto atas diskusinya, sangat bagus sekali. Ini mungkin sedikit rangkumannya, tadi cathodic protection merupakan salah satu sistem pengendalian korosi dengan membuat salah satu sisinya menjadi sisi katoda. Juga tadinya ada 2 sistem cathodic proteksi yang saat ini ada sacrificial anode dengan mengorbankan anoda korban, dan juga ada impress current cathodic protection dengan menggunakan alat bantu arus tanding. Oke, mungkin saya mulai untuk sesi tanya jawabnya sendiri. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Karyanto. Pertama dari Pak Dimas dari UI. Kapan memilih menggunakan sacrificial anode cathodic protection dan kapan menggunakan impress current cathodic protection, Pak? Monggo, Pak, bisa dijawab. Langsung dijawab. Ya. Nah, baik, terima kasih Pak Dimas pertanyaannya. Jadi untuk menentukan apakah menggunakan SHCP atau ICCP itu memang banyak sekali pertimbangan. Kalau dulu, kalau hanya mengikuti literatur, itu ditampilkan untung rugi
SACP dan ICCP dibandingkan. Nah, padahal di lapangan tidak semua bisa diaplikasikan bahwa SACP lebih menguntungkan daripada ICCP. Nah, atau ICCP itu lebih murah daripada SACP. Nah, jadi saya akan jawab pertama kali. Ini pipa baru atau pipa enggak? Nah, pertama kan, kalau pipa baru, satu. Kemudian lingkungan. Di kanan kiri kita ada sistem ICCP atau katode juga. Nah, itu menjadi pertimbangan. Nah, kedua, ini di daerah padat atau enggak? Nah, karena urusannya yang jelas apa keuntungan SACP? SACP kalau sudah dipasang kita tidak perlu merawat TR, jadi tidak perlu melihat terus TR. Jadi itu menjadi pertimbangan. Artinya apa? Kalau misalnya pertimbangannya adalah, wah saya pengen gampang, mending pasang SACP. Ini hitungan kondisi-kondisi di lapangan. Kemudian kalau misalnya di sana ada sistem ICCP, otomatis pertimbangannya ke arah ICCP juga, karena kalau misalnya itu bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Kemudian kalau misalnya, wah nanti kalau pasang ICCP, nanti SACP, nanti ada interference karena ada sistem yang lain. Kemudian kalau kita pasang ICCP, kita lihat nanti kita ngerusak pipa yang lain. Kalau misalnya pipa ini berdekatan sama pipa PDAM, pipa yang lain, kita pasang ICCP. Nah, sebenarnya kalau pipa PDAM-nya tidak dipasang ICCP, otomatis kita harus memperhatikan pipa tetangga kita. Nah, jadi pertimbangannya banyak, tidak hanya masalah ekonomis. Kemudian kalau hitungan ekonomis, yang jelas bedanya ICCP dan SACP. SACP tidak perlu ngerawat susah-susah, tidak perlu ngerawat TR. Kalau misalnya TR, sistem TR-nya mati, seluruh pipa mati, proteksinya mati. Kalau SACP biasanya per spot kita cuma terjadi masalahnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau pertimbangan jawaban, memang jawabannya enggak begitu jelas untuk umum, tapi kasus per kasus. Tapi yang jelas, apa keunggulan SACP? Keunggulan SACP perawatannya mudah. Apa keunggulannya ICCP? Keunggulannya kita bisa kebutuhan arus kalau misalnya nanti kurang, nah kita gampang men-settingnya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan Pak Dimas saya jawab, apa yang menjadi dasar pertimbangan kapan kita memilih SACP sama ICCP. Nah, pertimbangannya yang jelas harus mempertimbangkan masalah ekonomis, kemudian masalah safety. Jadi seperti itu aja patokannya. Tapi semua kasus per kasus. Kalau di global nggak bisa bahwa SACP lebih baik daripada ICCP, itu nggak bisa. Atau SACP lebih baik dari ICCP atau lebih murah, itu nggak bisa. Jadi keduanya kita pertimbangkan apple to apple selama jangka waktu tertentu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik Pak Haryanto. Sudah ada beberapa pertanyaan lagi, izin saya lanjutkan Pak. Ada dari Pak Emil Fadilah dari Solusi Energi Nusantara, ingin bertanya Pak,
pertimbangan apa saja untuk penentuan pemilihan jenis anoda korban antara yang standar atau yang high potensial, Pak? Terima kasih. Ya. Nah, ini memang anoda standar dan high potensial. Dari perjalanan saya di cathode protection, ada beberapa mindset yang dalam tanda kutip keliru tentang standar dan high potensial. Dipikir high potensial itu lebih baik daripada standar. Nah, jadi kalau di lapangan orang banyak mengatakan, "Oh, itu standar itu, ini loh yang lebih baik high potensial." Nah, padahal pemilihan standar dan potensial itu apa kata keperluannya. Nah, contoh, standar itu potensialnya rata-rata 1 volt. Kalau high potensial 1,7 volt. Nah, kalau kita memerlukan kondisi potensial proteksi naturalnya itu kurang, misalnya kurang, nah kita pakai high potensial supaya dia terangkat di potensial proteksi, karena untuk menggunakan yang standar itu dia tidak bisa ngangkat karena potensial awalnya 1,4, sedangkan yang high potensial 1,7. Nah, jadi kembali lagi, ini pertanyaan bagus. Kalau kita bisa menggunakan yang sesuai dengan permintaan pipanya, yaitu yang digunakan. Kalau misalnya si pipa ini perlunya standar, ya pakai standar. Nah, itu secara engineeringnya sebenarnya begitu. Nah, tapi karena sekarang itu muncul image bahwa high potensial itu lebih baik dari standar, akhirnya orang pakai high potensial semua. Akibatnya apa? Akibatnya di pipa-pipa Pak Emil ini itu banyak overproteksi. Nah, ribut semua overproteksi, akhirnya nggak masuk kriteria karena over, akhirnya banyak dikasih, salah satunya dikasih resistor. Nah, jadi jawabannya bagaimana memilih standar atau high potensial, ya tergantung pipanya nanti. Nah, kan Pak Emil udah bisa mendesain sebenarnya tahanan anoda yang diperlukan sekian, tahanan anoda yang diperlukan itu tertentu, ini lebih baik menggunakan high potensial atau standar. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Maisitah Zahrani Nurseha dari untuk lingkungan offshore, apakah sama dengan metode di onshore, Pak? Kalau di offshore, alat ukurnya lain. Alat ukurnya kita pakai reference electrode-nya. Kalau di pipa tanah atau di struktur yang tanah pakai CuCuS4. Nah, kalau diukur ini kriterianya 850. Kenapa penggunaannya pakai CuC4? Karena secara praktikal ini yang memungkinkan untuk di tanah. Nah, pertama kali itu pakai AgAgCl. Nah, CuCuS4 nggak bisa dipakai di AgAgCl, bukan nggak bisa, atau tidak akurat, tidak menunjukkan pengukuran yang akurat kalau digunakan di air laut, karena nanti sulfatnya ini akan terkontaminasi dengan klorida di air laut. Nah, makanya akan memberikan pengukuran yang tidak akurat. Nah, jadi bisanya sih bisa, tapi apakah data itu data akurat yang bisa dipertanggungjawabkan?
itu yang nanti bisa dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena standarnya di air laut, di offshore pakai AGAGCL. Ya. Cara ngukurnya bagaimana? Ya sama dengan multimeter, kemudian referennya didekatkan di struktur yang kita ukur, gitu. Ya, mungkin itu. Baik. Mudah-mudahan menjawab. Oke, izin melanjutkan lagi Pak Karyanto. Ini ada dari Pak Muhammad Alfian. Untuk sacrificial anode cathodic protection, metode perhitungan penentuan tingkat korosi di plan-nya itu seperti apa ya jika mengikuti ISO? Diulangin pertanyaannya. Untuk sacrificial anode cathodic protection, metode perhitungan penentuan tingkat korosi di plan itu seperti apa ya jika mengikuti ISO, Pak? Plan. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau di plan itu ISO-nya ada yang tersendiri, Pak. Jadi tidak ngikutin 15589 tadi. Karena yang 15589 itu untuk pipeline. Kalau untuk di plan itu ada standar untuk cathodic protection complex system. Karena di plan itu sudah kompleks. Ada pipa, ada tangki, ada pipa hidran, ada pipa underground, above ground, seperti itu. Nah, jadi acuannya nanti ke acuan cathodic protection complex system untuk plan. Nah, kemudian sekarang secara umum bagaimana cara perhitungannya? Nah, cara perhitungannya adalah sebenarnya sama. Jadi untuk memproteksi kita menghitung permukaan di dalam tanah untuk struktur yang kita diproteksi itu luasannya berapa. Dengan luasan tersebut nanti masuk ke acuan standar ISO. Nah, kalau di pipa tadi 0,001 untuk kondisi layer PE atau FPE. Jadi seperti itu. Jadi penentuannya sama. Cuma apa yang membedakan antara pipeline dengan plan itu karena kompleks sistem. Jadi direkomendasi sebenarnya secara awal direkomendasi adalah SACP. Nah, SACP akan membuat interferon kemana-mana. Sedangkan SACP nanti ada insulating joint. Nah, untuk SACP, nah, patokannya itu tetap ke 0,2 miliampere per meter persegi untuk kebutuhan arusnya. Nah, tinggal dari sana Bapak melihat di plan itu ada struktur apa aja, yang terkoneksinya itu struktur apa aja. Jadi prinsipnya sama, tapi acuan-acuan yang dipakai tidak bisa menggunakan acuan untuk pipeline 889 tadi. Jadi mungkin itu. Jadi prinsip umumnya sama. Kita sebenarnya ingin tahu luas pipa yang di dalam tanah berapa, kemudian arus yang diperlukan berapa. Cuma kalau yang di plan kita harus banyak memperplan. Karena biasanya kalau di plan yang terjadi kalau dipasang ICCP interferon, karena interferon arus bocor, rectifiernya rusak. Kalau pasang SACP perhitungannya sudah sesuai, tapi sesuainya ini mengacu ke pipeline, akhirnya setelah dipasang kurang, jadi drop. Nah, jadi seperti itu. Karena jadi ngikutin acuan yang di kompleks sistem. Oke, mungkin dari saya cukup ya. Oke Pak, baik. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini cukup advance ya dari Mas Venova. Apakah jenis fluida di dalam
mempengaruhi kebutuhan arus proteksi. Karena beliau ini pernah berhadapan dengan kasus pipa paralel, berbeda diameter dan berbeda fluida. Jadi ada kondensat 8 in, pipeline 24 in berisi dry gas, lalu pipeline 6 in berisi crude oil. Untuk panjangnya sama dan paralel. Ini coatingnya sama, sementara aktual current untuk 8 in kondensat yang paling tinggi arusnya, Pak. Ini Renova ini harusnya tanyanya lewat WA. Ya, jadi memang kita akan fokus di eksternal pipanya. Kemudian ini timbul pertanyaan, apakah fluida di dalam itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi rapat arus. Nah, kalau misalnya apa secara umum, mana mungkin fluida di dalam bisa mempengaruhi permukaan. Kita memproteksi permukaan pipa. Pipanya sih API-nya sama. Nah, jadi sebenarnya ini kondisi aktual yang Pak Vino temukan. Kalau dari kebutuhan arus, apakah yang di dalam itu bisa mempengaruhi di luar? Nah, jawabannya kalau dari saya cuma satu, Pak. Pengaruhnya adalah karena operation temperatur. Operation temperatur naik turun itu mempengaruhi dari temperatur permukaan pipanya. Temperatur inilah yang menyebabkan kebutuhan arusnya berbeda. Karena rapat arus itu ditentukan oleh temperatur. Jadi saya tidak bisa jawab, kalau dry gas ini kebutuhan arusnya sekian, kemudian fluida sekian, crude oil sekian, saya tidak bisa jawab. Tapi yang jelas Bapak jalannya itu ke arah situ, temperatur, karena memang ada hubungannya rapat arus dengan temperatur pipa. Jadi antara pipa 25 derajat sama pipa dan pipa yang naik turun pun yang berfluktuasi temperaturnya itu beda. Acuannya berapa? Saya belum bisa menyebutkan standarnya. Jadi mungkin yang bisa saya jawab dari situ. Kalau secara umum selama itu fluida nggak mempengaruhi pipa, nggak mempengaruhi temperatur pipa, ya nggak berubah. Cuma ya itu pasti ada pengaruhnya gitu, karena hubungannya dengan temperatur. Antara crude oil dengan dry gas itu beda. Kalau crude oil kan panas, nah otomatis kebutuhannya akan lebih tinggi daripada yang dry gas yang dingin. Nah, mungkin dari situ jawabannya. Baik. Terima kasih. Izin dilanjutkan pertanyaan selanjutnya, Pakar, dari Pak Rizal Wildan dari Unjani. Izin bertanya, Pak, apabila pipeline underground telah menggunakan repair permanen atau temporary, pertimbangan apa saja yang dibutuhkan apabila akan melakukan, mungkin apabila aplikasi sistem proteksi katodik, Pak? Ya. Maaf, jadi apabila pipeline underground telah menggunakan repair permanen atau temporary, pertimbangan apa saja yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan sistem proteksi katodik, Pak? Kalau misalnya dia sudah di repair permanen. Iya, Pak, betul. Mungkin pakai klem atau pakai apa, Pak? Itu ada pertimbangan tertentu nggak, Pak, ketika kita mendesain sistem proteksi katodik, Pak? Ya, jadi kalau misalnya pipa ini pipa lama, kemudian diklaim,
Ini pipa di dalam tanah ya rusak, itu diklaim. Nah, memang ini ada masalah tentang galvanik, gitu. Kalau misalnya dia cuma diklaim terus kemudian dikubur, akan terjadi galvanik di sana. Pertimbangannya yang jelas tadi ke prinsip pengendalian korosi yang pertama. Setelah diklaim, ya, dicet, itu yang penting pertimbangannya. Jadi pipa setelah di repair, diklaim, terus masuk ke fluida atau di dalam air atau dalam tanah, itu di coating dulu. Nah, kemudian urusan cathodic protection nanti urusan kembali lagi ke dasar. Nanti kalau misalnya setelah diklaim tidak di cathodic protection, nanti timbul urusan sudah diklaim, sudah di cathodic protection, kok masih terjadi korosi karena di sana ada galvanik. Nah, sedangkan arus katodik itu tidak bisa menjangkau yang sempit-sempit. Jadi pertimbangannya saya jawab itu harus dicat terlebih dahulu supaya galvaniknya tidak terjadi. Ya, makasih. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir di sesi Pak Karyanto dari Pak Kaisar Zulfikar dari Pega Solution. Apa standar yang jadi acuan bahwa anoda ground bed pada ICCP masih layak untuk memberikan perlindungan pada panjang pipa yang selama ini diproteksi, Pak? Freeze. Ulangi, Pak. Oke, baik. Standar apa yang menjadi acuan bahwa anoda dari ground bed pada sistem impress current cathodic protection masih layak untuk memberikan perlindungan pada panjang pipa yang selama ini diproteksi, Pak? Ya. Standar ground bed. Oh, ini ground bednya masih layak atau enggak? Itu ya pertanyaannya ya. Iya, Pak. Nah, jadi tadi kan ground bed ini kan fungsinya mengalirkan arus dari TR. Nah, jadi kriterianya, standarnya adalah tahanan ground bed. Nah, jadi contoh misalnya TR 50 volt 50 ampere. Artinya tahanan dari TR itu harus sistemnya maksimal adalah 1 ohm. Supaya apa? 50 volt, 50 ampere. Jadi kalau misalnya nanti operasinya 10 volt, ya keluarnya 10 ampere. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dibikin ground bed dengan tahanan maksimal 1 ohm. Jadi kenapa ada ground bed yang dalam, ada ground bed yang direnteng-renteng permukaannya di vertikal, ada yang di paralel ke samping. Nah, itu sebenarnya adalah menentukan tahanan ground bed dari kapasitas rectifier 1 ohm itu. Nah, sekarang apakah ground bednya ini masih layak, masih bagus atau enggak? Nah, itu tinggal kita ukur. Apakah tahanan ground bed ini masih sesuai yang kita desain dulu? Nah, apalagi kalau misalnya ada data desain awal. Kalau data desain awal ya udah itu dijadikan standarnya. Dulu standarnya ground bed ini 0,5 ohm. Nah, jadi kalau nanti perjalanan waktu, tahanannya kan sekarang sudah berubah. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kriterianya di situ. Apakah ground bed ini masih layak untuk memproteksi pipa panjang atau enggak, itu standarnya di tahanan anodanya. Dan itu bisa diukur dengan metode paling mudah adalah resistance tester. Pakai yang 3 pin. 3 pin, pakai alat Georgium 4105 atau pakai
yang merger sama seperti mengukur tahanan grounding petir. Nah, itu akan kriteria ground bed itu akan terukur. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih.